rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya di antara sifat seorang mukmin, apabila diperdengarkan kepada mereka kalimat Allah, maka hati mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin ketika mereka takut kepada Allah adalah takut yang berdasarkan pengetahuan. Semakin mereka mengetahui tentang Allah, maka mereka akan semakin takut kepada Allah. Ketika mereka takut kepada Allah, maka di saat itulah mereka akan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah di antara makna firman Allah, fafirru ila Allah, larilah kalian kepada Allah. Bagaimana kita lari kepada Allah? Dengan mencari hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kebajikan, terkhusus jika kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sifat seorang mukmin, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Karena iman itu ikhwatul Islam kadang bisa naik, kadang bisa turun. Dan seorang muslim merasakan yang demikian. Kapan iman itu kita naik? Kapan iman itu naik? Iman itu akan naik dengan kita melakukan kebaikan, dengan berteman dengan orang-orang yang baik, dengan berada di daerah-daerah yang barokah, maka dengannya iman akan naik. Dan kapan iman itu akan turun? Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, maka iman pun akan turun. Kalau seandainya iman itu turun, bagaimana cara kita menaikkannya? Yaitu salah satunya adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW juga pernah menyebutkan iman itu ibarat pakaian. Pakaian ini, kalau kalian tidak jaga, maka pakaian itu bisa hilang, pakaian itu bisa rusak dan yang semisalnya. Tapi kalau kalian akan menjaganya dan selalu menjaganya, maka pakaian ibarat sesuatu yang akan selalu dan senantiasa menghiasi kalian. Begitu pula dengan keimanan, wajib selalu kita menjaga iman. Dan salah satu cara kita menjaga iman adalah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah SAW. Dan di antara kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita selalu mengingatkan ikhwatul Islam, salawat ibadah adalah ibadah yang mulia. Salawat ibadah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadl salati ala khairil anam, bahwa orang yang mengucapkan salawat kepada Nabi itu memiliki keutamaan lebih daripada 40 keutamaan. Artinya ibadah yang mudah saja bagi kita untuk melakukannya, namun di dalamnya terkandung keutamaan yang luar biasa. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah yang bersalawat kepada hambanya. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan ampunkan dosa hambanya. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan berikan kepadanya pahala. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan angkat derajatnya. Dengan bersalawat kepada Nabi, Allah kabulkan doanya. Dengan bersalawat kepada Nabi, Allah dekatkan dia dengan baginda Nabi yang mulia. Dengan bersalawat kepada Nabi, maka dihalalkan baginya syafaat dari baginda Nabi yang mulia. Dengan bersalawat kepada Nabi, dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Dengan bersalawat kepada Nabi, dimudahkan urusannya di dunia. Dengan bersalawat kepada Nabi, dilancarkan urusannya di akhirat sana. Dan masih banyak lagi keutamaan bagi mereka yang senantiasa selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita membiasakan diri untuk mengucapkan ibadah salawat, ibadah yang mulia ini. Terkhusus kita sampaikan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu menyampaikan bahwa ibadah salawat itu adalah haknya Rasulullah terhadap umatnya. Sehingga faedah yang paling mulia yang kita dapatkan dari mengucapkan salawat, yang pertama adalah al-imtisalu li amrillah, bagaimana kita menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan kita bersalawat adalah Allah.
Sehingga apabila ada orang yang berselawat kepada Nabi, berarti mereka adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang berselawat kepada Nabi, mereka telah menunaikan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi dan hak Nabi yang harus kita tunaikan. Maka ini di antara keutamaan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa mengajak kaum muslimin agar membiasakan diri mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali lanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan, yaitu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di kala Nabi SAW menyampaikan dakwah dan risalah serta agama Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Nabi SAW yang tidak mudah. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dibaca oleh kaum muslimin ketika mereka berziarah ke kuburan Nabi SAW adalah mengucapkan kalimat ini. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya di kala berziarah ke kuburan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu adalah kalimat yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya ketika kita berziarah ke kuburan baginda Nabi yang mulia. Kemudian kita tambah, wa nashhadu annaka ballaghta risalah wa attaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Agar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di kala kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping kita mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu wasallam wa baraka alaika. Kemudian kita berdoa kepada Allah, salam dan salawat itu diberikan yang terindah kepada Nabi. Wa jazaka an ummati wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Kemudian dianjurkan bagi kita mengucapkannya, wa nashhadu annaka ballaghta risalah. Ya Rasulullah, kami ini bersaksi semuanya bahwa engkau betul-betul menyampaikan risalah. Tidak ada satupun dalam masalah agama melainkan Nabi sudah sampaikan kepada kita semuanya. Sehingga kita bersaksi, wa nashhadu annaka ballaghta risalah wa addaital amanah. Amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasahtal ummah, dan engkau telah memberikan nasihat yang indah kepada kami, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi ajarkan, tidak ada satupun keburukan kecuali Nabi berikan kewaspadaan. Wa jahadta fillahi haqqa jihadi, dan kami pun bersaksi bahwa engkau betul-betul berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ikhwatul Islam adalah kalimat kesaksian kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Agar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi yang sangat luar biasa. Perjuangan Nabi mulai dari Nabi menjadi berdakwah di jalan Allah, di kota Mekah, di kota Madinah. Perjuangan Nabi luar biasa ikhwatul Islam, dan semua itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah agama dan amanah. Makanya sebelumnya telah kita sebutkan berbagai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, bahkan keluarga Nabi pun mendapatkan imbasnya, balasannya terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita menceritakan bagaimana putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam diceraikan oleh suaminya, bagaimana terpisahkan dari keluarganya, bagaimana mereka juga disakiti dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ikhwatul Islam, Nabi juga dipulaukan, Nabi pernah dibaikot. Nabi dibaikot dan keluarganya Bani Hashim 3 tahun lamanya. Bukan waktu yang mudah ikhwatul Islam. Sehingga baikot ini ada yang menyebutkan diawali pada tahun ke-5 Hijriah, ada yang mengatakan diawali pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi SAW dan semua orang yang menolong Nabi, terkhusus kabilah Bani Hashim, semua mereka dibaikot. Apa makna baikot? Baikot itu adalah peristiwa yang berat. Baikot itu dipulaukan. Nabi tidak boleh bermuamalah, kabilah Nabi tidak boleh bermuamalah dengan kabilah Quraisy yang lainnya. Tidak boleh jual beli, tidak boleh saling menikahkan, tidak boleh berinteraksi.
artinya keluarga Nabi dan kabilah Nabi, semua mereka diboikot. Kenapa Nabi diboikot? Kita tahu jawabannya. Tapi kenapa kabilah Nabi juga ikut diboikot? Karena kabilah Nabi yang memimpinnya adalah Abu Talib, dan Abu Talib akan senantiasa bersama Nabi SAW membantu dakwah Rasul kita yang mulia SAW. Diboikot itu ikhwatul Islam. Kalau kita pernah membaca sejarah, 3 tahun itu bukan waktu yang singkat. Di sanalah Nabi SAW memakan, coba, dedaunan yang dimakan oleh Nabi SAW. Siapa di antara kita yang pernah makan daun? Nggak ada. Bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Nabi SAW? Bahkan istri Nabi yang bernama Khadijah. Khadijah ini bukan berasal dari kabilah Bani Hashim. Khadijah ini berasal dari kabilah Bani yang lainnya. Tapi dikala Nabi diboikot, dia juga ikut bersama Nabi SAW. Artinya keluarga Nabi SAW berjuang, istri Nabi SAW berjuang, dan itu semuanya adalah demi dakwah dan risalah sampai kepada kita bersama. Kemudian di khotbah Islam, kita juga tahu bagaimana Nabi setelah diboikot, Nabi kembali melanjutkan dakwah. Kemudian Nabi ketika merasa dakwahnya tidak lagi diterima di kota Makkah Al-Mukarramah, maka di saat itulah Nabi mencoba memulai dakwah di daerah yang luar atau di daerah luarnya. Maka kita kenal dakwah Nabi SAW yang pertama di luar kota Makkah adalah ke daerah Taif. Daerah Taif ini Fatul Islam, daerah yang bagus, strategis, tidak jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Mengapa Nabi SAW memilih Taif? Yang pertama, karena jaraknya tidak jauh dari Makkah. Kemudian daerahnya subur. Kita tahu, mungkin semua kita pernah pergi ke Taif. Bagaimana daerahnya, bagaimana suburnya. Intinya daerah Taif ini agak sedikit bagus dibandingkan dengan Makkah secara tempat. Maka Nabi berusaha, tujuan Nabi pergi ke Taif supaya nanti kalau seandainya orang-orang yang ada di Taif mereka menerima dakwah Nabi SAW, maka Nabi akan menjadikan Taif sebagai markas. Itu tujuan Nabi SAW. Namun apa yang terjadi ikhwatul Islam? Apakah Nabi SAW mendapatkan apa yang diinginkan? Tidak. Ketika Nabi SAW menawarkan Islam kepada orang-orang yang ada di sana, maka mereka mengejeknya. Ada cerita ikhwatul Islam, 3 orang bersaudara yang ada di Taif, yang mana 3 orang bersaudara ini membuat hati Nabi sangat sakit dan sedih. Sampai-sampai ada di antara mereka mengatakan, kenapa harus kamu yang menjadi Nabi? Salah seorang di antara 3 bersaudara ini mengatakan kepada Nabi untuk mengejek Nabi SAW, apakah tidak ada orang selain kamu wahai Muhammad yang menjadi Nabi? Kenapa kamu yang harus menjadi Nabi? Perkataan ini, perkataan yang membuat Nabi sedih. Kemudian 3 orang ini tidak hanya mengejek Nabi SAW, tapi mereka memerintahkan anak-anak, wanita, orang gila untuk melempar Nabi SAW, mengusir Nabi dari Taif. Maka dengan itulah ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak jadi sesuatu yang diinginkan oleh Nabi pergi ke Taif, tidak Nabi dapatkan. Kemudian Nabi SAW pulang bukan dengan membawa dakwah, atau pulang bukan dengan membawa hasilnya, tapi pulang dengan membawa darah. Karena pada Nabi SAW berdarah-darah akibat lemparan daripada orang-orang yang ada di sana. Namun walau demikian ikhwatul Islam, Nabi SAW tetap mendoakan orang-orang yang ada di sana agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasul kita yang mulia SAW. Bagaimanapun kesusahan, kerumitan, kepayahan yang dirasakan oleh Nabi SAW, namun Nabi tetap mendoakan kebaikan untuk umatnya. Kemudian Nabi kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Dikala Nabi SAW kembali ke Makkah, maka di saat itulah Nabi senantiasa berusaha untuk menawarkan dakwahnya. Orang-orang Makkah, kebanyakan mereka tidak lagi menerima dakwah Nabi. Maka Nabi mencari cara yang lain. Di antara salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menawarkan diri terutama di musim-musim haji. Haji ikhwatul Islam, ibadah haji merupakan ibadah yang sudah diwajibkan semenjak zaman Nabi Ibrahim. Itu ibadah haji. Sedangkan ibadah haji untuk kaum muslimin, kapan ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin? Siapa yang tahu? Tahun ke-8, tahun ke-7? Silakan. Bukan ya? Baik, silakan. Tahun ke-9 Hijriah. Kenapa tahun ke-9 Hijriah?
Insyaallah, silakan insyaallah. Barakallahu fiik. Syakarallahu lakum. Ikhwatul Islam, ibadah haji ini ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat pondasi Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan membangun Ka'bah. Karena Ka'bah itu ikhwatul Islam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan, wudi'a. Kalimat wudi'a ini artinya kalimat fasif. Fasif itu kalimat yang biasanya berawalan di, tidak jelas orangnya siapa. Misalnya ini kopi misalnya. Kopi ini saya sedang meminum kopi. Yang meminumnya saya jelas. Tapi kalau bahasanya kopi ini diminum, siapa yang meminumnya tidak jelas. Maka yang di ini, awalan di ini, itu disebut dengan kalimat fasif, atau di dalam bahasa Arabnya disebut dengan kalimat majhul. Majhul itu artinya sesuatu yang tidak jelas. Nah itulah bahasa yang dipakai oleh Allah. Inna awwala baitin wudi'a. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan. Sehingga kita bertanya, siapa yang meletakkan? Maka dari sini para ulama mereka berbeda ikhwatul Islam. Ada yang menyebutkan tentunya Allah melalui malaikat-malaikatnya yang pertama kali meletakkan, bukan Nabi Adam, bukan pula zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga rumah ini sudah ada. Namun kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengangkat pondasinya. Artinya pondasinya sudah ada. Tapi bagaimana mengangkat bangunannya? Maka Nabi Ibrahim pun mengangkat bangunannya. Kemudian Ka'bah dulu hanya sekedar dinding sahaja. Ka'bah itu tidak ada atapnya. Bahkan sampai zaman Nabi Muhammad SAW, Ka'bah itu tidak beratap. Kemudian setelah dilakukan renovasi di kala Nabi berumur 35 tahun, maka barulah Ka'bah itu ada atapnya. Itu cerita singkat tentang Ka'bah. Kemudian ikhwatul Islam, ibadah haji, ketika Nabi Ibrahim selesai membangun dindingnya, maka Allah perintahkan kepadanya, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Hendaklah engkau memerintahkan kepada manusia melaksanakan ibadah haji. Semenjak Nabi Ibrahim menyuarakan, menyampaikan, wahai manusia diwajibkan kepada kalian ibadah haji, maka semua orang yang ada di dunia tanpa terkecuali mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim. Bahkan tidak sampai di situ saja ikhwatul Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, dikala Nabi Ibrahim memanggil, suara Nabi Ibrahim itu hanya berapa kira-kira, berapa luasnya atau berapa jangkauannya. Hanya sedikit saja, tapi Allah yang menyampaikannya. Sehingga semua manusia yang ada di dunia pada waktu itu, mereka mendengarkan suara Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan bukan hanya mereka yang hidup, mereka yang ada dalam perut ibunya pun mereka mendengarkan suara Nabi Ibrahim. Bahkan semua mereka yang ada di dalam tulang, di dalam sulbi ayahnya, maka mereka pun mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim. Dan semua mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk datang ke kota Makkah dan Madinah, terkhusus ke kota Makkah Mukarramah, maka mereka itu adalah karena panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya kita ini datang di kota Islam karena panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maka kita pun mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, panggilanmu ini kapan Allah memanggil kita? Mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalimat yang paling bagus yang kita ucapkan, terutama dikala kita berada di dalam keadaan ihram, kalimat labbaik Allahumma labbaik. Makanya ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, kemudian miqatnya adalah di kota Madinah, di Zulhulaifah, maka ketahuilah miqat yang paling jauh adalah miqat kota Madinah. Dan itu keutamaan bagi penduduk Madinah, karena semakin jauh miqatnya, semakin banyak pahala yang akan mereka dapatkan, dan semakin banyak kalimat talbiyah yang keluar dari lisannya. Sehingga bagi kita yang nanti ingin melaksanakan ibadah haji, maka jangan sia-siakan kesempatan ini, bahwa kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulku la syarika lak. Kalimat ini adalah kalimat yang paling mulia bagi mereka yang melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dan Nabi pun menyebutkan afdalul haji al-hajju was-sajju. Ibadah haji, ibadah umrah yang paling mulia, salah satunya adalah kalimat talbiyah. Karena itu adalah bentuk panggilan atau kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala diawali dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ikhwatul Islam, ibadah haji ini diawali mulai dari zaman Nabi Ibrahim, kemudian turun temurun sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi belum lagi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, haji itu sudah ada. Orang-orang jahiliyah, walaupun mereka disebut dengan jahiliyah, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji. Mereka juga mengucapkan kalimat talbiyah. Makanya agama Nabi Ibrahim, atau yang kita kenal dengan Ibrahimiyah, semua agama sepakat bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang-orang yang mulia. Nabi Ibrahim adalah orang yang dipuji. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, tidak semua orang yang memuji Nabi. Banyak orang yang menghina Nabi SAW, dan kita saksikan di zaman ini banyak orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim, semua agama mereka menasabkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, dan itu adalah di antara bentuk Allah memuliakan Nabi Ibrahim. Maka terkenal dengan agama Ibrahimiyah. Sehingga ajaran Nabi Ibrahim ini pada Islam masih tersisa. Salah satunya adalah ibadah haji. Namun di zaman jahiliyah, ibadah haji yang terjadi atau yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sudah berbeda dengan ibadah haji yang mereka lakukan. Ketika mereka melaksanakan ibadah haji, mereka sudah mulai berubah-ubah. Di antara salah satu yang mereka ubah adalah kalimat talbiyahnya. Mereka tetap mengucapkan kalimat talbiyah, namun talbiyahnya berbeda. Ucapannya sama di awalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika orang-orang musyrikun menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, cukup kata Nabi SAW. Kalau seandainya mereka mencukupkan kalimat ini, maka mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah. Tapi orang-orang jahiliyah, mereka tidak mencukupkan dengan kalimat ini. Mereka menyambung, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Mereka mengatakan, ya Allah, kami jawab seruanmu dan tidak ada syirikan bagimu. Itu jawaban, itu adalah ucapan yang kita ucapkan, dan itu pula yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy. Hanya saja mereka menambah illa syarikan walak, kecuali syarikat teman yang engkau sendiri menunjuknya. Artinya orang-orang musyrikun, orang-orang jahiliyah, mereka tetap beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan syarikat. Syarikat itu artinya kerjasama. Maka dari kata syarikat inilah disebut dengan kesyirikan. Kesyirikan orang-orang yang musyrik bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan Islam, ada sebuah penyakit yang luar biasa dihadapi oleh semua manusia yang kita kenal dengan riya. Riya itu dibahasakan oleh Nabi. Riya itu adalah orang yang dibahasakan oleh Nabi. Riya itu adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Disebutkan oleh Nabi, riya itu adalah kesyirikan, tapi kesyirikan kecil atau kesyirikan yang tersembunyi. Kenapa disebut dengan kesyirikan tersembunyi? Karena orang yang riya itu artinya ingin dilihat ibadahnya. Misalnya dikala dia berada di raudhah, dia pun mengatakan, wahai saudara-saudara, sekarang saya sedang berada di raudhah misalnya. Atau ada orang yang sedang tawaf, wahai guys, misalnya contoh, saya sedang tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu namanya riya. Riya itu ingin dilihat. Orang yang riya artinya adalah orang yang beribadah kepada Allah, namun di dalam ibadah kepada Allah ada juga bagian untuk manusia. Itu disebut dengan riya. Tapi kalau ada orang yang beribadah untuk manusia, bukan kepada Allah, apa namanya? Nah, riya lagi namanya. Riya itu ikhwan Islam, dia beribadah kepada Allah. Iya, orang yang riya bukan berarti tidak beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi ada bagian manusia di dalamnya, tergantung kecil atau besarnya. Nah, sehingga orang-orang musyrikun, mereka juga beribadah, melaksanakan ibadah haji, tapi kalimatnya sudah mulai berbeda. Mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Kecuali syarikat yang itu milikmu ya Allah. Jadi seolah-olah orang musyrikun mengatakan bahwa patung-patung yang ada di Ka'bah Musyarrafah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada kalimat ini. Sehingga dikala Nabi SAW terjadi Fatu Makkah, ikhwatul Islam, dikala terjadi Fatu Makkah, maka Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah Musyarrafah. Dan ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, ada dua orang sahabat yang juga ditunjuk oleh Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah Musyarrafah.
Dengan masuknya Nabi dengan kedua orang sahabat ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kaum muslimin. Siapa yang tahu orang yang pertama kali masuk Ka'bah bersama Nabi ketika terjadi Fathul Makkah? Mereka itu adalah mantan kalau bahasa kitanya orang yang tidak berkulit putih. Siapa sahabat Nabi yang tidak berkulit putih? Semua tahu Bilal. Yang kedua siapa? Baik, siapa yang bisa jawab? Yang pertama Bilal, semua sepakat Bilal. Yang kedua siapa? Abu, Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiikum, Allah jika khairan. Tapi masih salah ya. Baik, barakallahu fiikum, sahabat Islam. Siapa yang masuk Ka'bah bersama Nabi? Yang pertama Bilal, yang kedua namanya Usama. Usama. Kalau ada di antara kita yang punya keturunan, Usama adalah nama yang terbaik. Karena Usama itu artinya adalah, Usama itu gelarnya adalah Hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini umat Islam, mereka berkulit bukan berkulit putih. Padahal itu adalah awal di mana Ka'bah dibuka. Kemudian Nabi masuk dan Nabi mengatakan tidak ada yang masuk ke Ka'bah Musyarrafah kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Artinya dua orang sahabat ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak Utsman? Kenapa tidak Ali? Kenapa tidak Talha? Kenapa tidak Sa'ad bin Abi Waqqas? Kenapa tidak Abdurrahman bin Auf? Kenapa tidak sahabat yang lainnya? Bukan berarti mereka tidak mulia, tapi ingat agama kita ini adalah agama yang mengajarkan ketawaduan, agama yang tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Selama kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita semua sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Kaya, miskin, tua, muda, yang kulit hitam, yang kulit putih, semua sama. Maka itu merupakan syiar yang ingin disampaikan oleh Nabi kepada kaum muslimin, terutama di awal Ka'bah dibukakan Ka'bah. Coba bayangkan di kota Islam, siapa yang masuk? Bilal. Siapa Bilal? Kita tahu Bilal. Sehingga dikala Nabi memanggil Bilal, wahai Bilal, di mana dulu kamu dianiaya oleh orang-orang musyrikun? Di mana dulu kamu diazab? Maka Bilal menyebutkan karena Bilal diazab di sana. Maka Allah ingin memuliakan sahabat ini. Dia yang masuk ke dalam Ka'bah Musyarrafah, begitu juga dengan Usama yang digelar dengan Hubbu Rasulillah. Ketika Nabi masuk, Bilal masuk, Usama masuk, maka di dalamnya ada patung Nabi Ibrahim. Di dalamnya ada patung Nabi Ibrahim yang seolah-olah patung ini sedang ada undiannya, sedang mengundi nasib. Maka di saat itulah Nabi SAW murka. Nabi Ibrahim tidak ada patungnya, dan Nabi Ibrahim juga tidak pernah melakukan perbuatan ini. Kemudian Nabi SAW menghancurkannya dan mengeluarkan semua patung yang ada. Dan di dalam Ka'bah itu dulunya ada patung Nabi Ibrahim. Kata mereka, bagaimana mereka bisa membuat patung Nabi Ibrahim? Sama dengan kita ikhwatul Islam. Sekarang kebanyakan kaum muslimin, misalnya mereka ingin membuat lukisan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita tahu banyak lukisan Abu Bakar As-Siddiq, lukisan Umar, lukisan Utsman, lukisan Ali. Kapan mereka pernah berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq sehingga mereka membuat lukisannya? Kapan mereka pernah melihat Umar bin Khattab? Kapan mereka melihat Utsman? Kapan mereka melihat Ali? Tidak pernah. Tapi kenapa ada tulisannya? Itulah sebuah kebohongan yang dulu pernah terjadi. Nabi Ibrahim itu siapa yang pernah melihatnya? Tapi kenapa ada patungnya? Dan orang-orang Quraisy mengatakan ini adalah patung Nabi Ibrahim. Sehingga ikhwatul Islam, patung ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, sesuatu bentuk makhluk yang bernyawa. Kami mohon maaf ya kalau kalimat ini agak sedikit berat bagi kita untuk menerimanya. Nabi mengatakan makhluk yang bernyawa, yang para ulama sepakat di dalamnya, makhluk yang bernyawa berbentuk tidak boleh ada di dalam rumah seorang muslim. Kenapa demikian? Karena apabila ada makhluk yang bernyawa, baik itu manusia, hewan, patung-patung yang lainnya, maka malaikat tidak masuk ke dalam rumah orang tersebut. Kalau malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita, siapa yang masuk jadinya? Bukan saya yang jawab ya. Artinya ikhwatul Islam, kalau rumah kita malaikat memasukinya, itu ada tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah suatu ketika ikhwatul Islam, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Dan biasanya Jibril itu sudah ada tempat janji temunya dengan Nabi. Setiap kali malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu,
maka Nabi sudah tahu di mana mereka akan berjanji. Maka di pintu Masjid Nabawi ada namanya pintu Jibril. Kenapa disebut dengan pintu Jibril? Dinasabkan kepada Jibril alaihissalam karena memang dulu Nabi berjumpa dengan Jibril di sana. Di mana posisinya? Cari sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika Nabi berjanji dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Jibril tidak datang. Jibril ini, apa gelar Jibril? Gelar Jibril apa? Nama Jibril yang lain, Al-Amin. Gelar Nabi Muhammad apa? Al-Amin. Sama-sama Al-Amin. Kalau sudah janji-janji, tidak akan pernah memungkiri. Tiba-tiba Jibril tidak datang. Tidak pernah Jibril terlambat. Karena Jibril itu adalah Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Jibril terlambat datang, kenapa? Maka Nabi bertanya, apa alasannya? Kenapa Jibril tidak datang? Apa sebabnya? Ternyata ikhwatul Islam, di dalam rumah Nabi ada beberapa riwayat yang menyebutkan ada sulaman. Kita tahu sulaman? Sulam. Apa bahasa kita sulaman? Ya gambarlah ada sulam. Biasanya ibu-ibu suka menyulam. Nah, ibunda kita Aisyah juga seorang ibu-ibu, istrinya Nabi SAW, membuat sulaman di bantal Nabi, gambar burung. Ada di bantal Nabi itu gambar burung. Dan biasa, dan dia mengatakan yang demikian untuk menghargai Nabi SAW, untuk agar Nabi memujinya. Karena Aisyah, ibunda Aisyah belum tahu pada waktu itu. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan ada seekor anjing yang bersembunyi di dalam rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Anak anjing, bukan anjing yang besar tapi anaknya anjing. Kemudian Jibril tidak datang. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW melihat, oh ternyata ada sulaman yang berbentuk makhluk bernyawa. Kemudian begitu juga ada seekor anak anjing dalam riwayat yang lain. Maka tentunya Nabi SAW tidak suka yang demikian. Dan dengan alasan itulah Jibril tidak mau bertemu dengan Nabi SAW di tempat yang biasa Nabi berjumpa dengannya. Artinya ikhwatul Islam, kaum muslimin dianjurkan bagi mereka, kalau ada makhluk yang bernyawa di rumahnya, maka hilangkanlah atau tidak disempurnakan. Misalnya dibuang bagian kepalanya, kecuali sebagian para ulama memberikan pengecualian, kecuali untuk anak-anak wanita. Biasanya anak-anak wanita mereka suka mainan anak-anak atau mainan yang berbentuk makhluk bernyawa. Sebagian para ulama seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan pengecualian ada di sana. Sehingga kalau nanti kita ada di rumah makhluk-makhluk yang bernyawa, maka usahakan tidak ada atau disimpan. Kenapa demikian? Karena kita khawatir mereka tidak masuk ke dalam rumah kita. Nah, ikhwatul Islam, patung ini kita kembalikan kepada patung Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi marah kepada orang-orang jahiliyah. Kapan Nabi Ibrahim ada patungnya? Kapan Nabi Ibrahim mengundi nasibnya? Kemudian dikala Nabi masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah, maka Nabi mengeluarkan itu semua. Kemudian setelah dikeluarkan, barulah patung-patung yang lain pun dihancurkan semuanya. Dan semenjak itulah tidak ada lagi yang namanya berhala dan patung yang ada di sekeliling Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga dari sini kita tahu ikhwan Islam bahwa ibadah haji itu adalah ibadah yang mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai umat terakhir mereka akan senantiasa datang ke Mekah Al-Mukarramah. Maka mengapa disebut dengan Mekah? Mekah nama lainnya adalah Mekah. Diambil dari bahasa yang sama. Kemudian dari wazan yang sama, Makkatu, Makkata, Makkata. Sama-sama bahasanya, sama-sama hurufnya. Arti daripada kalimat ini ikhwatul Islam adalah tempat berkumpulnya manusia, atau tempat manusia akan condong ke sana. Apa maknanya? Karena Makkah itu adalah tempat orang akan berbondong-bondong dan selalu datang ke sana. Sehingga ibadah haji, ibadah umroh ini bukan hanya diwajibkan di zaman kita. Bahkan sebelum Nabi SAW berdakwah juga sudah diwajibkan. Ketika Nabi berdakwah juga sudah diwajibkan. Hanya saja diwajibkan kepada kaum muslimin baru pada tahun ke-9 Hijriah. Kita ulang lagi, ibadah haji ini baru diwajibkan kepada kaum muslimin terakhir sekali, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Dan pada tahun ini pun Nabi tidak berhaji. Nabi baru berhaji pada tahun berikutnya karena beberapa alasan. Di antara salah satu alasannya untuk betul-betul menghilangkan kesyirikan dari Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di kota Islam kita kembalikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW dikala mengetahui momen orang datang ke kota Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, maka Nabi berusaha berdakwah dari jalan mereka. Karena orang-orang Mekah mereka tidak lagi mau menerima dakwah Nabi SAW. Sehingga Nabi berusaha menawarkan diri. Artinya Nabi tawarkan diri kepada setiap kabilah. Misalnya datang dari kabilah ini,
Maka Nabi datang pertama kali, aku adalah Muhammad. Maukah kalian mendengarkan apa yang akan aku sampaikan? Kepada kabilah yang lain, Nabi juga mengatakan yang demikian. Namaku adalah Muhammad. Maukah kalian mendengarkan apa yang aku sampaikan? Dan semua kabilah yang datang melaksanakan ibadah, tidak satu pun di antara mereka yang mau mendengarkan Nabi SAW. Kenapa mereka tidak mau mendengarkan Nabi? Karena orang-orang musyrikun, mereka sudah berpesan kepada semua jemaah yang akan datang beribadah, akan datang kepada kalian yang namanya Muhammad. Nama Muhammad pada waktu itu tidak ada. Akan datang kepada kalian yang namanya Muhammad. Apabila dia datang kepada kalian, ketahuilah dia itu seorang dukun, dia itu seorang tukang sihir, dia itu seorang gila. Semua ungkapan label yang buruk disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setiap kali Nabi berdakwah, menawarkan dakwah kepada orang-orang yang dari luar, kabilah-kabilah yang datang melaksanakan ibadah, mereka mengatakan ini orang gila, ini orang seorang pendukun, ini seorang tukang sihir. Sehingga semua mereka tidak mau mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah sebuah kabilah yang berasal dari Yathrib. Kemudian Nabi pun menawarkan kalimat yang sama. Dari mana kalian berasal? Mereka mengatakan kami berasal dari Yathrib. Dan Yathrib itu ikhwatul Islam ada hubungan darah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yathrib atau yang kita kenal dengan Madinah, Madinah itu ada hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ayah Nabi meninggal di Madinah? Bukankah dulu dikala Nabi berumur 6 tahun, Nabi pergi ke Madinah bersama ibunya? Kenapa ayah Nabi dikuburkan di Madinah? Karena dulu ketika pulang dari negeri Syam, ayahnya tinggal di Madinah beberapa waktu. Kenapa tinggal di Madinah? Tinggal di rumah paman-pamannya. Artinya paman Nabi ada di kota Madinah, dan salah satunya berasal dari kabilah Bani Najjar. Sehingga ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi mengatakan, aku masih ingat di mana dulu aku sedang bermain. Karena Nabi pernah tinggal di Madinah 1 bulan lamanya. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi masih ingat dulu Nabi menghabiskan waktu di sini. Nabi bermain di lorong sini. Teman-teman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga seolah-olah ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka itu ibarat pulang kampung bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Madinah itu ada hubungan nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kota Islam tiba-tiba datanglah orang Yathrib. Kemudian mereka melaksanakan ibadah haji. Nabi menawarkan diri. Maukah kalian mendengarkan apa yang akan aku sampaikan? Aku adalah Muhammad bin Abdullah. Ketika mereka mendengarkan Muhammad bin Abdullah, Abdullah itu ayah Nabi yang wafat di kota Madinah. Maka sebagian mereka berunding. Hasil daripada perundingannya adalah, apa salahnya kalau kita mendengarkan Muhammad? Kalau benar, kita ambil. Kalau tidak, kita tinggalkan. Kemudian pada akhirnya mereka pun mendengarkan Nabi SAW. Maka Nabi duduk bersamanya. Ketika Nabi duduk dan mereka pun duduk, maka Nabi mulai membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi membacakan ayat-ayat Allah, menetes air matanya. Karena tidak seorang pun yang mendengarkan ayat-ayat Allah kecuali akan merasuk ke dalam jiwa dan raganya, terutama mereka yang paham akan maknanya. Begitu juga dengan orang-orang Yathrib. Ketika pertama kali mereka berjumpa dengan Nabi dan mereka setuju mendengarkan Nabi, maka di saat itulah mereka menerima langsung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mereka menerima dakwah Nabi, mereka belum berbaiat, mereka pulang dulu ke kota Madinah atau ke Yathrib. Kemudian tahun ke-12 Hijriah, maka mereka kembali melaksanakan ibadah haji. Maka di awal ini atau tahun 12 kenabian ini ikhwatul Islam, maka kita kenal dengan baiat Aqabah yang pertama. Kemudian pada tahun berikutnya mereka datang rombongan yang kedua. Maka rombongan yang kedua ini terkenal dengan baiat Aqabah yang kedua. Dari baiat Aqabah yang kedua ini ikhwatul Islam, maka orang-orang Madinah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, utus kepada kami salah seorang sahabat yang akan mengajarkan kepada kami ayat-ayat Allah. Maka Nabi pun mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, duta pertama kaum muslimin ke kota Madinah. Kemudian setelahnya ikhwan Islam, pada waktu itu Nabi belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah hijrah. Kemudian setelah beberapa saat waktunya, maka di saat itulah Nabi menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, uridu daru hijratikum zata nakhlin baina labbatain. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, diperlihatkan kepadaku kemana kalian akan melakukan ibadah hijrah.
Artinya Allah memperlihatkan kepada Nabi melewati mimpi. Ketika Nabi tidur, Nabi bermimpi. Di mimpi Nabi inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi akan hijrah. Dan kita tahu di ikhwatul Islam, mimpi semua para nabi dan para rasul itu adalah bagian daripada wahyu. Siapa yang tahu apa alasannya? Kenapa mimpi para nabi itu adalah wahyu? Agar nanti kita bisa bedakan. Siapa yang tahu kenapa mimpi para nabi itu adalah wahyu? Ada yang tahu? Mimpi para nabi itu adalah wahyu ikhwatul Islam karena nabi tidak pernah diganggu oleh syaitan. Syaitan itu tidak berani mengganggu nabi walaupun di dalam mimpi. Sedangkan kita pernah tidak diganggu oleh syaitan. Setiap hari mungkin kita diganggu syaitan. Sehingga dikala kita bermimpi, bisa jadi mimpi itu datang dari syaitan. Iya atau tidak? Diberikan kepada kita kabar bertakut. Makanya mimpi para nabi, para rasul tidak boleh dikiaskan dengan mimpi kita kaum muslimin. Kenapa demikian? Para nabi dan para rasul mereka dijamin, dijaga nyawa dari gangguan syaitan. Sehingga apapun mimpinya itu pasti wahyu dari Allah. Tidak mungkin gangguan syaitan. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah yang menjaga mereka semua. Sedangkan kaum muslimin, siapapun mereka selain para nabi dan para rasul, tidak ada jaminannya. Sehingga mimpi kita ikhwatul Islam terbagi kepada 3. Yang pertama, mimpi kita ini ibarat bunga tidur. Bunga tidur itu misalnya, dalam satu hari kita ada kejadian, baik itu kejadian yang baik atau yang buruk, kemudian tiba-tiba akan kita bawa mimpi. Itu bunga tidur istilahnya. Kemudian mimpi yang kedua, itu gangguan dari syaitan. Kadang kita melihat kita dimakan oleh ular, kadang kita kehilangan ini, kehilangan itu. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian melihat ini di dalam mimpi, maka berlindunglah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke arah kiri, kemudian jangan bercerita kepada siapa saja. Dan yang ketiga, mimpi kita itu baru ada kabar gembira di sana. Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Sehingga mimpi para nabi dan mimpi orang lain tidak bisa dikiaskan. Karena nabi dijaga oleh Allah, rasul dijaga oleh Allah, sedangkan manusia tidak ada jaminannya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri menyebutkan bahwa setiap kita ada yang namanya qarin. Qarin itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata qarana. Bukan corona ya. Artinya qarana itu artinya teman yang akan selalu mendampingi manusia. Dan tidak satupun yang selamat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada jaminan bahwa kita tidak diganggu oleh syaitan, oleh iblis dan yang semisalnya. Sehingga mimpi tidak ada yang bisa memberikan jaminan ini mimpi yang pasti benarnya. Iya, kadang-kadang ada yang benar, kadang ada yang salah, tapi memberikan jaminan bahwa mimpi saya ini pasti benar, itu tidak ada. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya. Sehingga di antara salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uritu ila hijratikum." Aku diperlihatkan oleh Allah kemana aku akan hijrah. Zata nakhlin baina labbatain. Nabi menyebutkan sifatnya. Zata nakhlin. Zata nakhlin itu artinya daerah tersebut yang mana Allah perintahkan Nabi untuk hijrah, daerah yang memiliki pohon korma yang spesial. Korma itu di mana-mana ada, terutama di daerah yang tandus, di daerah yang ada musim panasnya, maka korma sangat mudah tumbuh di sana. Karena memang korma itu ikhwatul Islam di antara buah-buahan yang akan menghadirkan buah sepanjang tahun. Tapi kenapa? Apa kekhususan korma yang ada di Madinah? Korma yang ada di Madinah, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, hadiah yang terindah itu adalah korma yang berasal dari Madinah dan yang tumbuh di sekitar tanah haram. Dalam satu riwayat, yang tumbuh di sekitar tanah haram, korma yang paling bagus disebut dengan ajwa. Ajwa awali yang ada di daerah Quba. Kemudian secara umum semua kurma yang ada di kota Madinah di tanah haram, maka bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, bisa melindungi mereka dari penyakit ain dan bisa juga melindungi mereka dari sihir dan yang semisalnya. Artinya ikhwatul Islam, kurma Madinah itu tidak boleh dibandingkan dengan kurma yang lainnya, karena memang Nabi SAW menyebutkan zata nakhlin. Maka dari sinilah di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatu Nakhlin. Madinah itu punya banyak sekali nama, dan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatu Nakhlin, kota yang khusus dengan kormanya, sesuai dengan hadis baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fahajara man hajara qibla al-Madinah wa raja'a ammatu man kana hajiran atau hajara bi al-Habasyah ila al-Madinah.
Ketika Nabi bermimpi, maka Nabi menyampaikan mimpinya kepada para sahabat semuanya, sehingga awal daripada Allah mengizinkan para sahabat hijrah adalah melalui mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi bermimpi, maka di saat itulah para sahabat mereka mulai bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah hijrah. Mereka yang ada di Mekah seolah-olah mendapatkan berita gembira, mereka boleh keluar dari Mekah menuju Madinah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ada di Habasyah pun, kalau ada di antara mereka yang meninggalkan Habasyah menuju Madinah juga tidak menjadi masalah. Sehingga awal daripada diizinkan hijrah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi, maka dikenal oleh ikhwatul Islam, orang yang pertama kali datang ke kota Madinah yang pertama adalah Mus'ab bin Umair sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ada lagi yang menambah dengan As'ad bin Zurarah. Tiga orang ini ditugaskan oleh Nabi untuk hijrah pertama kali ke kota Madinah dengan tujuan mengajarkan orang-orang Madinah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum Nabi datang ke kota Madinah, penduduk Madinah rata-rata mereka sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang mana mereka dinamakan dengan Al-Ansar. Kemudian di kota Islam, siapa lagi yang hijrah ke kota Madinah pertama kali? Ammar bin Yasir. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Bilal bin Rabah. Kemudian Umar bin Khattab dan beberapa orang yang ikut bersama Umar bin Khattab. 7 orang inilah yang pertama kali datang ke kota Madinah sebelum kaum muslimin yang lainnya. Siapa yang hafal? Yang pertama kali hijrah ke kota Madinah? Yang hafal angkat tangan. 7 orang ya, tidak boleh diskon. Baik. Serius? Baik, silakan. Yang pertama, Mus'ab bin Umair, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Umi Maktum, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab. Ada 2 lagi. Bilal, 1 lagi. 1 diskon ya, baik. Silakan, Masya Allah. Nanti yang satunya ada di sini ya. Nanti cari sendiri. Masya Allah, barakallahu. Itu adalah orang yang pertama kali hijrah. Itu adalah orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Mengapa kita mengatakan yang demikian? Karena 1 detik saja jaraknya, perbedaannya ikhwatul Islam. Ada orang yang pertama kali hijrah dengan orang yang datang berikutnya, itu pahala mereka berbeza. Orang yang hijrah ke kota Madinah yang pertama kali tidak sama dengan mereka yang hijrah ke kota Madinah. Rombongan kedua, rombongan ketiga, rombongan berikutnya dan sama pahalanya. Semakin mereka pertama kali datang ke kota Madinah, semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah itu bukan ibadah yang mudah dilakukan, ibadah yang berat. Hijrah itu apa artinya? Mereka meninggalkan semuanya, ada yang meninggalkan rumahnya. Ketika mereka meninggalkan rumahnya akan dicuri, diambil oleh orang-orang Mekah. Mereka meninggalkan tanahnya, mereka meninggalkan hartanya. Kepada siapa ditinggalkan? Kalau mereka tinggalkan rumahnya, hartanya, tanahnya kepada keluarganya yang ada di Mekah, lumayan. Tapi dikala mereka meninggalkan keluarganya, dikala mereka meninggalkan rumahnya, tanahnya, hartanya, mereka meninggalkan kepada siapa tak jelas. Sehingga orang-orang Mekah mereka mengambil semua harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang yang keluar dari Mekah Mukarramah atau yang dikenal dengan orang muhajirin. Sehingga orang muhajirin itu ikhwatul Islam, berat yang mereka rasakan berat sekali. Orang yang berhijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, terutama hijrah tempat, karena hijrah itu terbagi kepada 2. Yang pertama hijrah secara khusus. Hijrah secara khusus ini mulai Nabi mengatakan hadis ini sampai terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah Fathu Makkah, tidak ada lagi yang namanya hijrah secara khusus. Tapi hijrah secara umum akan selalu dan senantiasa ada sampai hari kiamat. Apa makna hijrah secara umum? Dan semua kita wajib hukumnya berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Hijrah dari kampung yang buruk kepada kampung yang baik. Hijrah dari kawan yang buruk kepada kawan yang baik, itu wajib semua kita melakukannya. Kalau kita masih merasa kawan kita banyak yang mengajak kita untuk dunia, memakan yang haram, lalai dari agama, maka kita harus mencari teman yang mengajak kita ke surga, yang mengingatkan kita beribadah. Wajib hukumnya kita melakukan yang demikian. Kalau ada di antara kita yang masih
bertempat tinggal di lingkungan yang akan mengajak mereka ke neraka Allah, yang membuat mereka jauh dari Allah, cari tempat yang lainnya, yang membuat mereka dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, dekat dengan ibadah. Makanya wajib bagi kita semuanya hijrah ikhwatal Islam. Nah, supaya meringankan beban kita dikala kita ingin hijrah, maka ingat kisah para sahabat Nabi dikala mereka hijrah. Perjuangan mereka itu berat. Selalu kita contohkan salah seorang yang bernama Suhaib. Suhaib Ar-Rumi, ketika dia hijrah, dia dihalangi oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun mengatakan, wahai Suhaib, kamu bukan berasal dari Mekah, karena namanya adalah Suhaib Ar-Rumi, dari Roma, dari Rum, dari Syam sana. Kemudian dia hijrah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian dia berdagang di sana, dia berusaha di Mekah, dan dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Suhaib ingin hijrah, dihalangi oleh orang-orang musyrikun. Wahai Suhaib, tidak semudah itu kamu hijrah. Kamu hidup di Mekah, kamu merantau di sini, kamu kaya di sini, kemudian tiba-tiba kamu pergi meninggalkan Mekah begitu saja. Tidak. Tentunya Suhaib ini tidak ada pilihan. Dia melawan. Kalau dia melawan, dia sadar bahwa dia akan wafat di sana. Kemudian bagaimana caranya? Maka dia memberikan tawaran kepada orang-orang musyrikun. Wahai orang-orang musyrikun, kalian tahu kalau kita beradu atau berlawan atau berperang, maka pasti ada di antara mereka juga yang meninggal atau yang mati atau yang cedera. Namun Suhaib memberikan tawaran yang kedua. Bagaimana dengan tawaran ini? Aku berikan kepada kalian semua harta benda yang aku punya. Rumah, ini kuncinya. Harta, ini tempatnya. Anak, ini sertifikatnya. Itulah bahasa kitanya. Orang musyrikun mendengarkan tawaran yang kedua. Daripada mereka bergaduh, lebih baik mereka menerima tawaran yang kedua. Mereka menikmati hasilnya. Karena memang orang musyrikun yang mereka cari adalah harta. Kemudian, dikala Suhaib ini memberikan semua hartanya, hilang semuanya, maka dia pun hijrah ke kota Madinah. Membawa apa? Membawa iman dan takwa. Sehingga dikala dia sampai di kota Madinah, maka Nabi langsung menyambutnya sambil mengatakan, Rabihat tijarah ya Aba Yahya. Karena namanya ada Abu Yahya. Perdagangan yang kamu lakukan adalah perdagangan yang paling menguntungkan wahai Abu Yahya. Karena dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba yang ikhwatul Islam. Makanya setiap kali kita membaca sejarah, coba kita berada di posisi yang di sana. Dikala kita berada di tengah-tengah Nabi SAW, kita tidak tahu apakah kita akan menjadi pengikut Nabi atau kita memusuhi Nabi, kita tidak tahu. Makanya dikala kita mempelajari sejarah para sahabat Nabi, para sahabat Nabi bagaimana perjuangannya, minimal akan membuat kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hijrah meninggalkan dunia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikala Suhaib sampai ke kota Madinah, Rabih, beruntung kata Nabi SAW. Nabi menyambut dirinya karena Nabi diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia lakukan. Itu baru satu cerita. Belum lagi cerita yang lainnya. Belum lagi cerita Umar, belum lagi cerita Abdurrahman, belum lagi cerita Abu Salamah, Ummu Salamah, sahabat yang lainnya. Semua mereka yang hijrah ada perjuangannya. Sekarang kita bertanya, kita ini sudah hijrah atau belum? Apakah kita sudah hijrah dari keburukan kepada kebaikan? Apakah kita sudah mempersiapkan kehidupan yang berikutnya? Apa perbekalan kita? Apakah kita sudah hijrah dari teman yang kurang baik kepada teman yang bagus? Apakah kita sudah hijrah dari lingkungan yang kurang baik kepada lingkungan yang bagus? Tanya kepada diri masing-masing. Dan semua kita ikhwatul Islam, hijrah harus berhijrah karena Allah. Hijrah yang pertama sudah habis, dan kita harus juga bergabung, dan kita tidak ingin ketinggalan dari hijrah yang kedua. Maka hijrah itu terbagi kepada dua, hijrah secara khusus dan hijrah secara umum. Nah, ikhwatul Islam, ketika Nabi menyebutkan hadis ini, maka para sahabat mereka berbondong-bondong untuk berhijrah meninggalkan Makkah, bukan karena bangga. Ketika mereka meninggalkan Makkah, coba bayangkan meninggalkan kampung halaman itu berat. Kita saja yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita umrah ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Pasti kita akan bertanya kepada keluarga, bagaimana rumah, bagaimana ini, bagaimana orang kampung, bagaimana tetangga. Baru 2 minggu. Dan hijrah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk selama-lamanya. Karena tidak dinamakan hijrah kecuali mereka tidak boleh lagi balik ke tempat asalnya. Makanya mengapa Nabi berada di kota Madinah, meninggal di kota Madinah? Tidakkah bisa Nabi tinggal di kota Mekah? Tidakkah Nabi SAW kembali? Bukankah Mekah sudah dikuasai oleh Nabi? Tapi kenapa Nabi tetap kembali ke kota Madinah? Apa jawabannya? Kenapa Nabi wafat di Madinah? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Karena tidak tahu berarti besok kita sambung.
Tadi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, motivasi untuk bergabung di dalam agama, karena semua kita harus mempersiapkan perbekalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi menyebutkan a'mar ummati ma baina 60 ila 70? Umur umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70. Setelahnya apa? Setelahnya semua kita akan wafat. Setelahnya semua kita akan mati. Apa yang kita bawa berjumpa dengan Allah? Amalan kebaikan yang kita kerjakan, wakaf yang kita tinggalkan, sedekah yang kita berikan, anak-anak yang saleh yang kita wariskan, itu yang akan kita bawa bekal, atau bekal yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta yang kita cari akan menjadi milik orang lain. Istri yang kita nikahi bisa jadi lagi dinikahi oleh orang lain. Rumah yang kita tempati akan dijual dan dibeli oleh orang lain. Itulah hakikat dunia. Oleh karenanya ikhwatul Islam, setiap kita harus bersiap-siap dan persiapan untuk bertemu dengan Allah. Tidak ada yang terbagus melainkan takwa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, karena bekal yang terbaik itu adalah takwa, dan kita harus tahu makna takwa. Takwa itu sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud di kala menerjemahkan atau menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa itu takwa? An yuta' fala yunsa, an yuzkar fala yukfar, an yuzkar fala yunsa. Bagaimana kita selalu taat kepada Allah, tidak memaksiatinya. Kita selalu bersyukur kepada Allah, tidak kufur. Kita selalu ingat kepada Allah dan tidak boleh melupakan Allah dimanapun kita berada, sehingga kita pun akan lurus dan selalu berada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, dan dikala kita berada di kota Madinah adalah momen untuk mengumpulkan takwa sebanyak-banyaknya. Dan Makkah Madinah adalah latihan bagi kita bersama untuk beribadah dan dekat kepada Allah. Semoga dengan kita datang ke kota Madinah, kita dikarantina di sini dengan ibadah, dengan zikir, dengan salat, dengan semuanya. Begitu juga dikala di Mekah, pulangnya kita dari sini, maka kita akan terbiasa melakukan ibadah yang telah kita lakukan, dan baru disebut dengan umratan mabrurah. Dan semoga kita semuanya diberikan umrah yang mabrurah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang silaf, kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus kami di dalam menyampaikan. Kami mohon dimaafkan, dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kita semuanya, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam beribadah. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya dan jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Dan semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, ulama-ulama kita, guru-guru kita, dan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan doa dan permintaan kita, dan selalu menjadikan kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.